Sungai Amazon, yang terletak di Amerika Selatan, adalah salah satu ekosistem yang paling kaya dan beragam di dunia. Hutan hujan tropis Amazon yang melingkupi sungai ini merupakan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Di dalamnya, sungai Amazon dan anak-anak sungainya menyediakan tempat tinggal bagi berbagai hewan yang adaptif dan unik. Berbagai spesies hewan di Amazon telah mengembangkan kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras, termasuk sungai yang lebar, dangkal, dan penuh dengan bahaya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas 10 hewan yang menjadi penghuni utama di ekosistem sungai Amazon. Beberapa di antaranya adalah predator tangguh, ikan yang luar biasa, hingga hewan-hewan yang memiliki kemampuan unik dalam bertahan hidup. Anaconda. Anaconda, khususnya spesies Eunectes murinus, adalah ular yang sangat dikenal di seluruh dunia berkat ukurannya yang luar biasa besar. Ular ini dapat ditemukan di daerah-daerah berlumpur dan perairan Amazon, seperti sungai, rawa, dan danau. Berbeda dengan banyak ular lainnya, anaconda lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air daripada di darat. Anaconda dikenal sebagai ular pemangsa yang sangat kuat. Ular ini memiliki tubuh yang sangat besar, dengan panjang mencapai lebih dari 9 meter dan berat yang bisa melebihi 250 kg, menjadikannya ular terbesar dan terberat di dunia. Meskipun ukuran tubuhnya sangat besar, anaconda sangat lincah dan mampu berenang dengan cepat, menggunakan tubuh besar dan otot-otot kuatnya untuk bergerak dengan mudah melalui air. Sebagai predator, anaconda tidak hanya mengandalkan ukuran tubuhnya untuk menangkap mangsa, tetapi juga keahliannya dalam menyelinap dan berkamuflase di lingkungan sekitar. Mereka seringkali menunggu di bawah permukaan air atau di sepanjang tepi sungai untuk mencari mangsa. Mangsa utama anaconda meliputi mamalia besar seperti tapir, capybara, dan bahkan jaguar, serta reptil dan burung yang kebetulan berada dekat air. Anaconda menggunakan teknik berburu yang disebut constriction atau pengekangan, di mana mereka menggulung tubuhnya di sekitar mangsa mencekik hingga korban kehabisan napas sebelum menelan mangsa secara utuh. Karena kemampuan ini, anaconda bisa memangsa hewan yang jauh lebih besar daripada diameter tubuh mereka sendiri, menunjukkan kehebatan mereka sebagai predator di puncak rantai makanan di ekosistem Amazon. Black caiman atau buaya hitam. Black caiman atau buaya hitam adalah salah satu predator utama di sungai-sungai Amazon. Dengan ukuran yang dapat mencapai panjang hingga 5 meter dan berat lebih dari 1 ton, buaya ini termasuk dalam kelompok buaya terbesar di dunia. Caiman hitam memiliki tubuh yang sangat kekar dan kulit yang keras serta berwarna gelap, yang membuatnya sangat efektif berkamuflase di perairan keruh Amazon. Meskipun lebih sering ditemukan di sepanjang sungai besar dan rawa-rawa Amazon, buaya ini juga bisa ditemukan di danau-danau besar dan anak-anak sungai yang lebih tenang. Kehadirannya sangat mendominasi ekosistem air tawar Amazon, di mana mereka berada di puncak rantai makanan, menjadi predator yang tak terbantahkan. Sebagai predator, buaya hitam memangsa berbagai jenis hewan, mulai dari ikan besar, reptil, hingga mamalia seperti capybara, monyet, dan bahkan jaguar yang datang mendekati air. Dengan kekuatan gigitan yang luar biasa, diperkirakan mencapai 1.500 psi, pound per square inch, buaya hitam dapat menangkap dan membunuh mangsa dengan sangat efektif. Mereka juga dikenal memiliki strategi berburu yang cerdik, menunggu mangsa datang ke tepi air sebelum menyerang dengan sangat cepat. Selain itu, buaya hitam dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim, baik dalam air yang sangat keruh maupun di kawasan yang padat vegetasi. Meskipun sifatnya sangat agresif, buaya ini lebih banyak menghabiskan waktu di bawah air, sehingga keberadaannya seringkali tak terdeteksi oleh makhluk lain, menjadikannya salah satu predator paling mematikan di Amazon. Arapaima atau Arapaima gigas. Arapaima, atau yang juga dikenal sebagai Arapaima gigas, adalah salah satu ikan air tawar terbesar di dunia, yang hanya dapat ditemukan di perairan Amazon dan anak-anak sungainya. Ikan ini dapat tumbuh sangat besar, mencapai panjang hingga 3 meter dan berat sekitar 200 kg. Keunikan utama dari Arapaima adalah kemampuannya untuk bernapas melalui paru-paru. Meskipun Arapaima memiliki insang, ia juga harus naik ke permukaan setiap 15 hingga 20 menit untuk mengambil napas udara. Hal ini membuatnya sangat bergantung pada oksigen, berbeda dengan kebanyakan ikan yang dapat bertahan hanya dengan bernapas melalui insang. Proses bernapas ini sering terlihat saat Arapaima muncul ke permukaan air dengan kepala mereka untuk menghirup oksigen, dan tubuh besar mereka bisa terlihat meluncur di bawah permukaan air yang gelap.
Sebagai pemangsa, Arapaima sangat efektif dalam menangkap ikan lainnya. Diet utamanya terdiri dari ikan-ikan kecil dan plankton, tetapi mereka juga mampu memangsa ikan yang lebih besar yang ada di sekitar mereka. Karena ukuran tubuhnya yang besar dan gerakannya yang lambat, Arapaima mungkin tampak rentan, namun mereka memiliki kecepatan luar biasa dalam menyerang mangsanya. Arapaima menggunakan mulutnya yang lebar untuk menangkap mangsa, kadang-kadang menelan ikan utuh dengan sekali makan. Meskipun mereka tidak agresif terhadap manusia, Arapaima adalah simbol dari kekayaan fauna Amazon yang mengagumkan dan sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Keberadaannya sebagai predator besar membantu mengontrol populasi ikan dan organisme lainnya dalam ekosistem sungai Amazon yang sangat dinamis. Keberlanjutan populasi Arapaima saat ini terancam oleh perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat, sehingga perlindungan bagi spesies ini sangatlah penting untuk ekosistem Amazon yang sehat. Berang-berang besar. Berang-berang besar atau giant otter, Pteronura brasiliensis, adalah salah satu mamalia paling menonjol di ekosistem sungai Amazon. Dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 1,8 meter, berang-berang besar adalah pemangsa sosial yang hidup dalam kelompok keluarga yang sangat terorganisir. Kelompok ini biasanya terdiri dari 3 hingga 10 individu, yang saling bekerja sama dalam berburu dan menjaga wilayah mereka. Berang-berang besar menghabiskan hampir seluruh waktunya di air, menggunakan kakinya yang berselaput untuk berenang dengan sangat cepat. Mereka memiliki suara yang keras dan khas yang digunakan untuk berkomunikasi antar anggota kelompok, baik saat berburu maupun saat berhadapan dengan ancaman dari predator lain. Keberadaan mereka di sungai-sungai Amazon sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, karena mereka memangsa ikan-ikan besar, termasuk piranha, dan mamalia air kecil seperti ikan duyung dan anjing laut Amazon. Sebagai predator, berang-berang besar sangat efektif dalam berburu ikan dan hewan air lainnya. Mereka memiliki gigi tajam yang mampu menangkap dan mengoyak daging mangsa, serta keterampilan berburu yang luar biasa berkat koordinasi kelompok yang baik. Berang-berang besar tidak hanya mengandalkan kemampuan berburu mereka, tetapi juga sangat cerdas dalam hal taktik berburu. Mereka kadang-kadang menggunakan teknik berburu yang cermat, di mana satu anggota kelompok menarik perhatian mangsa sementara yang lain siap menyerang. Meskipun mereka menjadi predator puncak di beberapa area Amazon, berang-berang besar terancam oleh perburuan ilegal, hilangnya habitat, dan polusi air. Mereka sering menjadi sasaran perburuan karena bulunya yang bernilai tinggi, dan karena itu, perlindungan terhadap spesies ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem Amazon secara keseluruhan. Keberadaan berang-berang besar di Amazon bukan hanya simbol dari keanekaragaman hayati, tetapi juga indikator kesehatan ekosistem sungai yang mereka huni. Ikan candiru. Ikan candiru, yang juga dikenal dengan sebutan ikan vampir, adalah salah satu spesies ikan yang paling kontroversial dan menakutkan di sungai Amazon. Meskipun ukurannya kecil, hanya sekitar 2 hingga 4 inci, 5 hingga 10 cm, ikan ini terkenal karena kebiasaannya yang aneh dan menakutkan, yaitu masuk ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Ikan candiru hidup di perairan sungai Amazon yang keruh, di mana mereka mengandalkan indera penciuman yang sangat sensitif untuk menemukan mangsa, terutama ikan yang sedang mengeluarkan kotoran atau cairan tubuh lainnya. Ikan ini terkenal karena kemampuan mereka untuk masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui saluran uretra, anus, atau bahkan melalui lubang tubuh lainnya. Meskipun kasus serangan candiru terhadap manusia sangat jarang, namun cerita tentang serangan mereka telah menjadi legenda yang berkembang luas, membuatnya lebih dikenal karena ketakutannya daripada kenyataannya. Ikan candiru adalah pemangsa parasit, dan meskipun mereka lebih sering menyerang ikan, mereka juga dapat memanfaatkan peluang untuk menyusup ke dalam tubuh makhluk hidup lain yang lebih besar. Ikan ini memasukkan tubuhnya ke dalam saluran tubuh mangsa dan menghisap darah atau cairan tubuh lainnya dengan menggunakan duri tajam yang ada di sirip mereka. Serangan ikan candiru bisa sangat menyakitkan dan bahkan mengancam nyawa jika tidak segera ditangani. Meskipun demikian, serangan terhadap manusia sangat jarang terjadi, dan sebagian besar laporan serangan lebih merupakan bagian dari mitos dan ketakutan berlebihan yang berkembang di kalangan penduduk lokal dan wisatawan. Pada kenyataannya, ikan candiru lebih banyak mengincar ikan yang lebih besar, terutama ikan-ikan yang sedang dalam kondisi lemah atau yang mengeluarkan zat-zat tertentu dari tubuh mereka. Keberadaan ikan candiru di sungai Amazon menunjukkan betapa kompleks dan uniknya ekosistem perairan di wilayah ini, dengan berbagai spesies yang memiliki cara-cara luar biasa untuk bertahan hidup.
Hiu banteng. Hiu banteng, Carcharhinus leucas, atau dikenal juga sebagai bull shark, adalah salah satu spesies hiu yang paling adaptif di dunia, terutama karena kemampuannya untuk hidup di perairan air tawar, yang jarang dimiliki oleh banyak jenis hiu lainnya. Hiu banteng mampu bertahan di sungai-sungai besar seperti Sungai Amazon, bahkan lebih jauh ke dalam sistem perairan tawar yang sangat jauh dari laut. Mereka memiliki kemampuan untuk menyesuaikan kadar garam dalam tubuh mereka melalui mekanisme osmoregulasi, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan air tawar atau air yang memiliki salinitas rendah. Hal ini menjadikan mereka predator yang sangat fleksibel dan mampu mengeksploitasi banyak habitat yang tidak dapat dijangkau oleh spesies lain. Hiu banteng sering ditemukan di muara sungai dan pertemuan antara air tawar dan air laut, di mana mereka memangsa berbagai jenis ikan, mamalia air, dan kadang-kadang burung. Sebagai predator puncak di ekosistem Sungai Amazon, hiu banteng memegang peranan penting dalam mengontrol populasi hewan-hewan lain di daerah tersebut. Mereka memangsa berbagai jenis ikan, termasuk spesies yang lebih besar seperti arapaima atau piranha, serta mamalia air seperti ikan duyung atau bahkan mamalia kecil yang masuk ke perairan. Hiu banteng dikenal memiliki gigitan yang sangat kuat dan agresif, membuat mereka menjadi ancaman yang mematikan bagi mangsa mereka. Meskipun sering dianggap berbahaya bagi manusia, serangan terhadap manusia oleh hiu banteng di Sungai Amazon sangat jarang terjadi, namun reputasi mereka sebagai predator yang ganas tetap melekat. Keberadaan hiu banteng di Sungai Amazon menunjukkan betapa luasnya jangkauan mereka sebagai predator, serta seberapa pentingnya peran mereka dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan Amazon. Seperti banyak spesies lain di daerah ini, hiu banteng juga menghadapi ancaman dari aktivitas manusia, seperti perburuan, hilangnya habitat, dan polusi air, yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Belut listrik. Belut listrik, Electrophorus electricus, adalah salah satu spesies ikan yang paling unik dan menakjubkan di Sungai Amazon. Belut ini dikenal karena kemampuannya menghasilkan listrik dengan kekuatan yang luar biasa, yang digunakan untuk berburu mangsa maupun untuk mempertahankan diri dari predator. Meskipun namanya, belut, spesies ini sebenarnya lebih dekat dengan keluarga ikan lele, bukan belut sejati. Belut listrik dapat menghasilkan tegangan hingga 600 volt, yang cukup untuk mengejutkan mangsanya, seperti ikan dan amfibi kecil, serta untuk membunuh mangsa yang lebih besar. Mereka memiliki organ khusus yang terletak di sepanjang tubuh mereka, yang dikenal sebagai organ elektro, yang terdiri dari ribuan sel listrik yang bekerja bersama untuk menghasilkan arus listrik yang kuat. Belut listrik menggunakan listrik untuk berburu mangsanya dalam dua cara utama. Pertama, mereka dapat mengeluarkan listrik dalam bentuk arus rendah yang berfungsi untuk mendeteksi objek di sekitar mereka, yang mirip dengan sistem ekolokasi yang digunakan oleh kelelawar. Ini memungkinkan mereka untuk merasakan keberadaan mangsa di dalam air yang keruh dan gelap, serta memetakan lingkungan sekitar mereka. Kedua, belut listrik juga dapat menghasilkan arus listrik yang lebih kuat dan terarah, yang digunakan untuk melumpuhkan atau membunuh mangsa mereka dengan kejutan listrik yang sangat kuat. Selain itu, belut listrik juga menggunakan arus listrik ini untuk melindungi diri dari predator besar, seperti buaya dan ikan pemangsa. Keunikan kemampuan listriknya menjadikan belut listrik sebagai salah satu spesies yang sangat penting dalam ekosistem Sungai Amazon, memainkan peran penting dalam kontrol populasi ikan kecil dan organisme lainnya di daerah tersebut. Namun, keberadaan mereka juga terancam oleh perubahan habitat dan polusi, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Ikan piranha. Ikan piranha, Pigocentrus natereri, adalah salah satu predator yang paling terkenal di Sungai Amazon dan seringkali menjadi simbol dari kekuatan alami ekosistem air tawar tropis. Dikenal dengan gigi-giginya yang tajam dan penampilannya yang mengerikan, piranha sering dianggap sebagai ikan yang sangat berbahaya, meskipun reputasi mereka sering dibesar-besarkan. Piranha adalah ikan pemangsa yang sangat agresif, terutama saat berada dalam kawanan besar, yang dapat menyerang mangsanya dengan cepat dan brutal. Mereka memiliki gigi yang sangat tajam, yang dipergunakan untuk memotong daging mangsa. Diet mereka sangat bervariasi, meliputi ikan lain, mamalia kecil, burung yang jatuh ke dalam air, bahkan kadang-kadang mereka akan memangsa hewan-hewan yang terluka atau lemah. Meskipun mereka terkenal karena perilaku berburu mereka yang terkadang serempak dan komunal, piranha sebenarnya lebih sering berburu secara individu atau dalam kelompok kecil.
Walaupun piranha terkenal karena kelaparan kolektif mereka, serangan besar-besaran terhadap hewan besar atau manusia sangat jarang terjadi, kecuali jika mangsa berada dalam kondisi lemah atau terluka. Piranha dapat dengan cepat mengoyak daging mangsanya berkat gigi mereka yang seperti pisau gergaji, yang tumbuh dan diganti secara teratur untuk memastikan mereka tetap tajam dan efektif. Seringkali, piranha menyerang kelompok ikan yang lebih besar atau hewan yang terperangkap di perairan keruh, dan karena sifat mereka yang oportunistik, mereka bisa menjadi ancaman serius bagi ikan lain yang rentan. Meskipun demikian, piranha tidak selalu menjadi ancaman bagi manusia. Serangan piranha terhadap manusia lebih sering terjadi di wilayah yang padat dan ketika ikan-ikan tersebut merasa terganggu atau kelaparan, seperti dalam kondisi kekurangan makanan di musim kemarau atau selama musim migrasi. Keberadaan piranha di ekosistem Amazon sangat penting, karena mereka berperan dalam mengontrol populasi ikan dan menjaga keseimbangan alami di sungai. Ikan payara. Ikan payara, Hydrolicus combroides, yang juga sering disebut sebagai vampir Amazon, adalah salah satu ikan predator yang paling menonjol di sungai Amazon, terutama karena giginya yang besar dan menonjol yang menyerupai taring. Gigi-gigi ini bisa tumbuh hingga panjang 15 cm dan sangat mirip dengan gigi taring vampir dalam legenda. Ikan payara adalah pemangsa yang sangat efisien, memangsa ikan-ikan kecil dan seringkali berburu dalam kelompok, meskipun mereka juga dapat berburu sendirian. Mereka dikenal karena kecepatan dan ketangkasannya saat berburu. Payara dapat dengan cepat meluncur di bawah air untuk menyerang mangsa mereka dengan gigi-gigi mereka yang panjang dan tajam, menangkap mangsa dengan presisi yang luar biasa. Gigi-gigi ini memungkinkan payara untuk mengoyak daging mangsanya, yang bisa berupa ikan yang lebih kecil atau bahkan spesies ikan predator lainnya. Meskipun gigi taring mereka yang mencolok sering menarik perhatian, payara sebenarnya memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa di habitatnya yang penuh tantangan. Ikan ini biasanya ditemukan di perairan sungai Amazon dan sungai Orinoco, yang memiliki arus deras dan banyak tempat persembunyian di antara batu-batu dan vegetasi. Payara menggunakan keterampilan berburu mereka untuk mengejar ikan yang terperangkap di aliran air yang deras, serta memanfaatkan gerakan cepat mereka untuk menyerang mangsa yang lewat. Selain itu, payara juga memiliki perilaku teritorial dan dapat menjadi agresif jika wilayah mereka diganggu oleh predator lain atau ikan yang lebih besar. Keberadaan mereka sangat penting dalam ekosistem Amazon, karena mereka berperan sebagai predator puncak yang membantu mengontrol populasi ikan dan menjaga keseimbangan dalam komunitas perairan. Namun, meskipun mereka bukan ancaman besar bagi manusia, mereka tetap menjadi contoh betapa luar biasa dan penuh bahaya ekosistem sungai Amazon yang mengandung spesies-spesies unik dengan kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Ikan pacu. Ikan pacu, Piaractus brachypomus, adalah ikan air tawar besar yang ditemukan di sungai Amazon dan anak-anak sungainya, terkenal dengan bentuk tubuhnya yang besar dan kuat serta kemampuan makan yang cukup bervariasi. Meskipun sering disalahartikan sebagai saudara dekat ikan piranha karena penampilan fisiknya yang mirip, ikan pacu sebenarnya memiliki perilaku dan pola makan yang sangat berbeda. Pacu adalah pemakan omnivora, yang berarti mereka mengonsumsi beragam makanan, mulai dari buah-buahan yang jatuh ke dalam air, biji-bijian, hingga daun dan akar tanaman akuatik. Ikan ini memiliki gigi yang datar dan kuat, yang sangat efektif untuk menggigit dan menghancurkan makanan keras seperti biji atau buah yang tumbuh di sepanjang tepi sungai Amazon. Dengan gigi yang menyerupai gigi manusia, pacu dapat menghancurkan makanan yang lebih keras dengan mudah, menjadikannya spesialis dalam memakan bahan tanaman. Sebagai ikan besar yang dapat tumbuh hingga panjang 90 cm dan berat lebih dari 25 kg, ikan pacu memainkan peran penting dalam ekosistem sungai Amazon. Dengan pola makan yang omnivora, mereka membantu dalam penyebaran biji tanaman, yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan hutan hujan tropis di sekitar sungai. Meskipun mereka tidak seagresif piranha dalam berburu, pacu bisa menjadi sangat defensif jika merasa terancam atau jika wilayah mereka terganggu, terutama di musim kawin. Pacu juga berperan sebagai pemangsa dalam rantai makanan Amazon, memangsa berbagai organisme kecil hingga sedang, serta menjadi mangsa bagi predator yang lebih besar, seperti ikan arapaima atau buaya hitam. Selain itu, keberadaan pacu sangat penting bagi masyarakat lokal yang bergantung pada perikanan sebagai sumber protein, menjadikan mereka salah satu spesies yang bernilai ekonomis tinggi di kawasan tersebut. Namun, seperti banyak spesies lainnya di Amazon,
Pacu juga menghadapi ancaman dari overfishing dan perubahan lingkungan akibat deforestasi dan polusi air, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan populasi mereka. Hutan Amazon dan sungainya menyimpan begitu banyak keajaiban dunia fauna. Dari predator besar seperti anakonda dan buaya hitam hingga ikan-ikan unik seperti piranha dan belut listrik, setiap hewan di ekosistem ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem Amazon untuk masa depan dunia.